Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UBB Karawang di mata kuliah pemrograman framework pada pertemuan ketiga ya, atau di minggu ketiga. Kita akan coba membahas materi yaitu tentang MPC model. Oke, langsung saja. Ya, di dalam pengenalan konsep MPC, di sini tentunya kita akan mengenal pada kode igniter ya. M di sini adalah berarti adalah model, sedangkan V di sini adalah view, sedangkan C di sini adalah controller. Jadi MPC adalah model, view, and controller yang memang ini terdapat pada framework kode igniter. Nah, karena sekarang sudah MPC model ya, semuanya menggunakan MPC model. Oke. Teknik pemrograman MPC tentunya di sini merupakan pemrograman yang membagi program menjadi 3 bagian. Ya, jadi programnya itu dibagi menjadi 3 bagian sehingga programmer itu nggak bingung. Ya, mana yang disebut dengan controllernya, mana yang disebut dengan modelnya, mana yang disebut dengan view-nya. Ya, jadi ini sangat membantu sekali bagi para programmer ketika kita menggunakan model MPC. Ya, dimana model itu ya kita berkaitan dengan yang namanya database ya, dengan query data dan lain sebagainya. Sedangkan controller ini adalah yang mengatur untuk konektivitas antara model dengan view. Nah, view sendiri adalah yang berhubungan nanti dengan usernya. Oke. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini ya, rekan mahasiswa. Bahwa di dalam MPC itu user melakukan request terhadap controller. Ya, jadi nggak boleh ya kan user langsung ke request ke dalam view, itu nggak boleh. Atau user langsung request ke dalam model untuk menampilkan datanya. Nah, tentunya di sini user harus melalui controller terlebih dahulu ya untuk memanggil view dan juga memanggil model dan juga view yang nantinya akan ditampilkan. Dari controller ini bisa langsung ke dalam view model atau bisa juga melalui model ya, view bisa melalui juga model. Oke. Nah, kemudian nanti akan direspon melalui controller untuk ditampilkan ke dalam kepada user. Begitu ya. Ini adalah konsep daripada MPC secara ilustrasinya. Nah, controller di sini merupakan suatu teknik untuk menanggulangi interaksi ya, bekerja dengan model, memilih view yang diinginkan. Ini controller ya. Kemudian untuk view sendiri tentunya akan menampilkan antarmuka ya, yang berkaitan dengan antarmuka user biasanya ada di dalam view ya. Tentunya view ini biasanya menggunakan HTML tag ya untuk menampilkannya, dan bisa digabungkan dengan PHP dan juga JavaScript biasanya. Kemudian di dalam model ini murni view di dalamnya adalah PHP ya. PHP dengan MySQL ya, dengan SQL ya untuk mengambil data, menyimpan data ya kan, atau disebut dengan teknik CRUD ya. Biasanya ada di dalam model. Nah, kemudian aturan pembuatan controller. Aturan pembuatan controller di sini adalah yang pertama, controller ini disimpan pada directory atau folder application/controller. Ya. Jadi ada di dalam direktorinya adalah folder, kemudian application. Kalau kemarin kita sudah buat namanya foldernya itu adalah sistem alumni ya. Sistem alumni di dalamnya ada folder namanya application. Di dalam folder application ada yang namanya controller. Ya, nanti dibuka di dalam controllernya, kemudian folder controllernya, kemudian dibuat controller yang rekan mahasiswa inginkan. Ya, contohnya kemarin kita sudah buat controller yaitu dengan nama user ya.
Oke. Nah, kemudian nama kelas controller harus sama dengan nama file. Ya, nama kelas controller harus sama dengan nama filenya. Ya. Ketika kita mau buat nama filenya adalah user, kemudian nama kelasnya pun harus nama user juga, ya kan? Ini aturan yang harus dilakukan. Kemudian nama kelas controller harus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Contoh kemarin kita sudah buat yang namanya controller user, ya. Kemudian di dalam kelas controllernya kita buat dengan nama user dengan huruf awalannya U-nya itu adalah huruf kapital. Nah, kemudian nama kelas controller tidak boleh menggunakan spasi atau simbol kecuali adalah underscore. Ya, karena tidak boleh kita mengandung simbol atau menerapkan simbol kecuali underscore di dalam, apalagi spasi, ya. Tidak boleh ada nama function yang sama dalam satu kelas controller. Ya, misalkan, contoh ada user, ada kelas user, ya kan, kemudian nama functionnya adalah index. Nah, kemudian kalian buat lagi index lagi, function baru dengan nama index, itu tidak boleh. Ya, karena ini sudah menjadi aturan di dalam kode Igniter. Baik, kita coba untuk ilustrasikan ya. Kita coba demokan, bukan ilustrasikan. Oke. Misalkan di sini seperti ini ya. Kita buka Sublime-nya. Kita close, root-nya jadi close. Nah, misalkan kemarin sudah buat ya namanya controller user. Nah, seperti ini. Atau kita coba buat lagi deh yang baru biar lebih paham lagi. Oke, kita buat file baru. New file, kemudian kita save. Lalu kita simpan di dalam controller dengan nama out gitu ya. .php. Save. Nah, kemudian di sini kita buatkan PHP-nya dulu. Nah, kemudian di sini kita buat kelas baru. Oke, dengan nama out. A-nya gede ya. Ini A-nya harus huruf kapital. Ya. Harus sama dengan penamanya dengan nama file. Ya, out. Oke, ini extend. Kemudian kita load ke CI controller. Gitu ya. Kemudian di sini functionnya kita beri nama, kita buatkan public function dulu dengan nama functionnya adalah misalkan index, gitu ya. Kosongkan saja. Kemudian kita masukkan di sini load datanya this kita misalkan mau buat namanya login, vlogin. Misalkan seperti ini ya. Oke, kita coba buat dulu di dalam view-nya. Ini controllernya sudah dibuat, tinggal kita buatkan di dalam view-nya. Nah, dalam view sini ya, kita buat file baru. Namanya adalah vlogin. Kita save dulu. Di controller application, kemudian view, lalu buat di sini v underscore
PHP. Kita buatkan HTML. Misalkan saya buat dengan nama ini halaman login. Coba kita buka di sini Dex.php, kemudian out ya. Next. Selesai controller. Kita cek dulu. Control O ya. Nah, ini ya, seperti ini ya. Ini halaman login. Gitu ya. Nah, kita buat ya kan, misalkan ada dua function dengan nama function yang sama. Kita copy paste yang sini. Nah, maka di sini akan terjadi seperti apa? Misalkan seperti ini ya. Kita buat nama functionnya sama. Kita refresh seperti ini. Nah, ini akan ada cannot redeclare out ya. Jadi di sini ada double penamaan deklarasi yang sama. Nah, ini nggak boleh ya seperti ini ketika kita membuat function yang sama di dalam satu kelas, penamaan function yang sama. Nah, tapi kita coba buat berbeda. Misalkan di sini index 2. Oke. Kita buka sini index 2. Coba kita panggil outnya. Nah, ini jalan. Nah, ketika kita panggil di sininya index 2. Nah, ini pun jalan. Ya, tentunya dengan halaman yang sama. Nah, tinggal kita buatkan di view-nya berarti ya. Di view-nya harus buat lagi. File, kemudian kita save. Di dalam view-nya kita buat lagi adalah vlogin 2 gitu ya. Oke, save. Nah, kemudian kita copy paste saja dari sini, masukkan ke dalam sini. Ini halaman login 2 gitu ya. Nah, maka ketika kita menggunakan seperti itu, index 2, ininya belum diarahkan ya. Dari out 2-nya ke login 2. Nah, gitu ya. Nah, begitu ya. Ini halaman login 2. Kalau kita hapus indeksnya jadi indeks 1, ini halaman login. Gitu ya. Itu cara penanggulangan duplikat ya. Jadi tidak boleh ada duplikat nama function di dalam satu kelas gitu ya. Ini sangat tidak diperbolehkan. Oke. Baik, berikutnya adalah aturan pembuatan model ya, sama seperti aturannya sama seperti pembuatan controller ya. Di sini model disimpan pada directory atau folder application/model. Kemudian nama kelas model harus sama dengan nama file model. Nama kelas model harus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian tidak boleh mengandung spasi ya, atau simbol kecuali underscore di dalam pembuatan nama kelas.
Lalu tidak boleh ada nama function atau metode yang sama dalam satu kelas model. Begitu ya. Ini sama seperti pembuatan di dalam controller. Lalu pembuatan view. Model disimpan pada directory folder application view. Kemudian untuk menampilkan view ke dalam browser, maka view harus di reload terlebih dahulu di controller ya, seperti tadi ya, seperti yang tadi disebutkan. Nah, ini adalah reload ya, reload view ya, jadi ketika ingin ditampilkan di dalam browser, maka di sini harus di reload terlebih dahulu ya. Nah, kemudian sudah selesai. Ya, pertemuan kita kali ini sudah selesai. Nah, itu caranya atau tekniknya ya di dalam pembuatan view. Nanti berikutnya kita akan bahas lebih jauh mengenai